Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada shalom. Bersyukur kita pada pagi hari ini bahwa kita boleh ada saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau satu tujuan untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita bersyukur bahwa hidup kita masih ada hingga hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita pakai waktu kita pada pagi hari ini dengan baik untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini ya Bapak,
masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu selalu nyata di mana saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah-Mu Tuhan dari awal tengah hingga akhirnya Tuhan. Sehingga nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Mari kita pujian ini di tengah dunia. Perlindunganmu baik siang maupun
sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lingkupi setiap hati kami Tuhan. Agar ketika Tuhan di tengah badai dunia ya Bapa, kami tetap Tuhan berjalan bersamamu Tuhan. Kami tenang Tuhan, karena Kau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami memiliki iman Tuhan, yang berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Iman yang mau berserah Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Berikan pujian ini. firman-Mu Tuhan. Kita sambut refnya sekali lagi, refnya saja untuk yang bisa kepada Bapak Gembala di saat badai bergelora.
sesungguhnya memang hanya bersama dengan Engkau, di situ ada ketenangan dan damai sejahtera. Di situ ada kekuatan dan di situ ada perlindungan. Itu sebabnya dengan jujur kami selalu membutuhkan akan pesan-Mu. Nah, hari ini adalah hari yang terbaik untuk kami mendengarkan akan pesan-Mu. Itu sebabnya urapilah hamba-Mu, urapilah kami sekalian, sehingga hari ini pesan-Mu akan memberikan kekuatan, akan memberikan jawaban, akan memberikan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami sambut kebenaran firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan pesan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara-saudara? Doa saya kiranya saudara-saudara selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan harapan saya saudara-saudara, dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap semangat, jangan pernah menyerah. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan pesan Tuhan. Kita pasti selalu membutuhkan pesan Tuhan, karena setiap hari permasalahan tentu berbeda, situasi berbeda. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pasti ada perubahan. Dan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudara? Nah, inilah pesan Tuhan pada hari ini. Saya akan membaca dari kitab Galatia. Bapak Ibu bisa membuka pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Demi kemerdekaanlah Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Sebab itu, teguhlah berdiri dan jangan sampai dikenakan kuk perhambaan lagi. Perhambaan itu diperbudak. Kemudian satu lagi dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Saya bacakan demikian bunyi pesan Tuhan. Jika Sang Anak memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikannya. 2 hari lagi, kalau hari kan tanggal 15 Agustus, maka 2 hari lagi negara kita akan merayakan HUT kemerdekaan yang ke-76. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, dulu negara kita ini kan pernah diperhamba, pernah dijajah, pernah diperbudak oleh bangsa asing. It's okay, itu masa lalu. Belanda kan selama 350 tahun, Jepang 3,5 tahun, Inggris pernah ya, itu masa lalu. Tapi yang menjadi tema kita hari ini Bapak Ibu saudara, merdeka, what next? Setelah kita dimerdekakan, apa yang kita harus lakukan? Ya mungkin sederhananya, kalau ini kan dulu pengajaran dasar mengatakan bahwa kita ini saudara-saudara sekalian dijajah, dibelenggu oleh dosa. Yesus datang kemudian memerdekakan kita, melepaskan belenggu dosa kita. Tentunya dengan catatan Yohanes 3:16 kan, kalau kita percaya sungguh-sungguh Yesus memerdekakan kita. Kasihnya begitu besar, ya, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa oleh dosa itu kan, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita membaca sejarah
Kita kan mungkin yang lahir tahun 46 gitu ya kan kita nggak mengalami, tapi mungkin kakek kita gitu ya, leluhur kita pernah mengalami bagaimana dijajah itu, diperbudak itu nggak enak, saudara. Kita nggak punya apa-apa, hidup kita ini milik mereka. Tapi ketika bangsa kita dipimpin proklamator Bung Karno, Bung Hatta, ya bersama-sama Indonesia merdeka, kita bebas dari bangsa yang menjajah kita. Tapi kan nggak cukup di situ. What next? Setelah itu bagaimana? Nah, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus telah memerdekakan kita. Artinya bahwa setelah kita sudah dimerdekakan, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kita bertobat, dibaptis itu ya, kita jangan mau lagi diperhamba. Tadi kata kitab Galatia, jangan lagi mau diperbudak, saudara. Yang pertama misalnya contoh, saudara, kita jangan lagi mau diperbudak oleh makanan. Jadi kita ini sudah bebas. Artinya kita boleh melakukan sesuatu, tetapi ada batas-batas di mana hidup kita harus berjalan sesuai dengan pesan-pesan Tuhan, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Artinya kita ini bebas, tapi jangan sampai kebablasan. Dulu mungkin ketika kita belum dimerdekakan, kita boleh makan apa saja. Contoh paling simpel saja, misalnya makanan-makanan yang sudah diberhalakan. Kalau istilah kita mungkin sih lebih adat istiadat kita mungkin lebih tepat dengan sesajen gitu ya. Kalau saudara membaca dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 13. Segala sesuatu yang halal, segala sesuatu yang halal, tapi enggak semuanya itu berguna. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 27 sampai 28. Bagaimana diingatkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika makanan yang sudah diberhalakan, dipersembahkan sebagai sesuatu sesajen, dan ketika kita tahu kita tidak boleh lagi memakan makanan itu. Kenapa? Karena makanan itu dipersembahkan untuk jelas roh-roh kegelapan. Sering kita Bapak Ibu saudara, ya yang penting pokoknya kita nikmatilah makanan apapun. Jadi kita lebih suka bebasnya ini kebablasan. Yang penting tubuh kita ini menikmati, mau halal atau tidak halal. Oh berarti kekristenan mengenal halal dan haram. Iya, ada yang halal dan yang tidak halal atau haram. Nanti kita baca berikutnya. Memang kalau kita, kata Alkitab, tidak tahu persis bahwa makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala, kan kita nggak tahu. Nah disitulah fungsinya kita tetap berpegang kepada pesan Tuhan, berjaga-jaga berdoa. Artinya kita berdoa supaya kuasa Tuhan bekerja, menghindari supaya aman gitu ya, tidak kuasa kegelapan kemudian menjajah kita lagi, memperhamba kita lagi. Karena makanan itu saudara kan sudah dipersembahkan kepada kuasa kegelapan. Kalau saudara punya makanan diambil orang, marah nggak? Atau ada orang punya ya makanan gitu ya, terus kita ambil, marah sih nggak dia? Oh tapi dia akan sama, roh kegelapan juga sama. Tapi kalau kata Alkitab pesan Tuhan, kita tahu, kita sengaja, harus hati-hati saudara. Kita jangan sampai mengambil makanan itu. Jadi Bapak Ibu saudara, jangan lagi mau diperbudak oleh makanan. Kan banyak orang sekarang mengatakan, ya kan kita nanti juga akan mati, boleh makan apa saja gitu. Tuhan memberikan kita hikmat. Yang kena diabetes, ya janganlah makanan-makanan yang mengandung gula-gula yang kadarnya tinggi, darah tinggi gitu ya, tensinya. Ya jangan makanan yang asin-asin begitu ya.
asam urat gitu ya, yang mengandung kacang-kacangan gitu ya jangan kita makan. Dikit mungkin boleh, tapi kita harus hati-hati juga. Artinya jangan kita yang penting pokoknya kita nikmati hidup, makan saja, kan nanti kita juga mati. Lah iyalah, masa iya dong. Memang kata firman Tuhan. Coba cek lagi Ibrani pasal 9 itu ayat 27. SK kerajaan surga bahwa satu kali manusia akan meninggal. Iya, tapi kan Tuhan juga memberikan hikmat. Hendaklah engkau cerdik tapi juga tulus, tahu memilah ketika ada hal-hal yang Tuhan sudah berikan hikmat untuk kita tidak jamah kita makan, maka disitulah konteksnya saudara. Kita jangan tabrak hal yang Tuhan sudah larang. Akibatnya kita bisa diperhambat dan diperbudak, akhirnya membuat kita binasa. Binasa secara fisik yang lebih parah, binasa secara rohani. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga jangan mau lagi diperbudak oleh uang. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Uangnya netral, tapi ketika kita diperbudak sudah nggak netral lagi. Yang pertama tadi makanan itu netral. Ya kalau yang mereka nggak punya darah tinggi gitu ya, makanan yang asin-asin is oke. Nggak punya diabetes, penyakit diabetes gitu ya, mau makan durian gitu ya, pokoknya yang punya kadar tinggi nggak masalah, netral. Tapi ketika kita tahu saudara sekalian disalahgunakan, nah uang itu netral. Tapi ketika disalahgunakan untuk hal-hal yang di dalamnya ada unsur melanggar perintah Allah, dalam 1 Yohanes dikatakan melanggar perintah Allah namanya dosa. Nah disinilah saudara jangan sampai kita kemudian mengharamkan hal yang halal sehingga kita kemudian diperhamba lagi, padahal kita sudah dimerdekakan. Nah, ada yang perlu kita perhatikan. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu memang boleh kita lakukan, tetapi tidak semuanya berfaedah. Segala sesuatu memang boleh kita lakukan, tetapi tidak semuanya bersifat membangun. Tidak semuanya berfaedah, tidak semuanya membangun. Nah sekarang bagaimana sudut pandang kita terhadap hal-hal yang Tuhan sudah bolehkan karena kita hidup merdeka dalam Kristus. Tapi ada juga hal-hal yang kita harus perhatikan. Tidak semuanya berguna dan tidak semuanya membangun. Contoh ilmu bela diri. Saudara yang belajar ilmu bela diri, mau yang karate, judo, kungfu gitu ya, is oke saja. Itu kan ya tujuan kita yang utama kan hanya untuk membela diri. Saya juga pernah dulu belajar saudara, dari dilatih menjadi pelatih waktu itu. Tapi ketika itu kan berfaedah kan untuk bela diri, oke. Tapi ketika kemudian kita mulai masuk dalam belajar itu, ilmu kanuragan yang mengundang kuasa kegelapan. Kan banyak orang supaya kebal gitu yang nggak mempan dibaca bisa, lompat tembok bisa kita lompat gitu ya. Nah disitulah saudara ada unsur mengundang roh-roh kegelapan. Disitulah tidak akan membangun karakter kita yang sudah dibentuk menjadi karakter Kristus. Tidak lagi faedah-faedahnya saudara sekalian. Karena apa? Bukan hanya membinasakan secara fisik kelak, tapi juga rohani kita. Kita harus tahu hidup ini hanya sementara. Bagi anak-anak Tuhan hidup ini bukan titik, tapi titik dan koma. Ada kehidupan lain yang lebih kekal. Itu yang harus kita prioritaskan.
Saya sendiri ketika dulu setelah belajar cukup lama, berapa tahun gitu, ketika kemudian angkat pelatih, kemudian juga satu saat kemudian diundang secara khusus, tidak semuanya, ketika mau di situ waktunya saya minta maaf tidak mau. Karena apa? Saya sudah jadi guru sekolah minggu waktu itu. Berfaedah betul untuk bela diri, membangun karakter kita, iman kita ketika sudah mulai dimasuki unsur-unsur roh kegelapan. Nah, disitulah saudara, timingnya, waktunya kita jangan melakukan. Merdeka, oke. Tapi jangan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu dipergunakan untuk hal-hal yang justru akan merusak karakter dan iman kita. Apalagi saudara sekalian, bahkan yang ada unsur rohaninya, bahasa glosolalia gitu, bahasa roh, bahasa lidah gitu banyak. Ada banyak orang yang menyalahgunakan. Untuk apa saudara? Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sampai kemudian akhirnya sesuatu yang sebetulnya dia tidak terima, dia paksakan, akhirnya mengikuti hal-hal yang tidak alkitabiah. Glosolalia itu kan bahasa sorgawi yang memberi siapa? Roh Allah yang kudus. Mintanya sama yang empunya. Tapi karena kemudian hanya untuk mementingkan diri sendiri, kesombongan, kemudian akhirnya karena nggak terima mengikuti kursus yang dilakukan oleh manusia, yang entahlah apa namanya lah, penatua, pendeta atau penginjil itu. Nah ini kan tidak alkitabiah saudara, harus hati-hati. Bisa jadi ada celah roh kegelapan akan masuk di situ. Siapa yang ngasih? Kita harus minta si yang ngasih itu saudara. Nah disinilah saudara sekalian yang perlu, yang tadi saya katakan kita harus perhatikan. Membangun enggak? Kalau merusak, nah disitulah batasnya saudara sekalian. Kebebasan itu ada batasnya. Nah jadi kita simpulkan sesuai dengan tema merdeka. Betul, kita sudah dimerdekakan. Dengan Yesus tersalib di Bukit Golgota, menebus dosa-dosa kita karena kita dijajah oleh dosa itu. Yang seharusnya ketika kita diperbudak, dijajah, kita masuk ke dalam kebinasaan. Tapi ketika Yesus datang menebus dosa kita, kita yang percaya dan sungguh-sungguh, what next? Nah, ayatnya kita baca dalam ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu makan, apabila kamu minum, atau apabila kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya demi kemuliaan Allah. Amin. Artinya apa? Setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, muliakanlah Tuhan dalam seluruh hidupmu. Kalau kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, waduh saudara, damai, tentram, sesuatu yang dari sudut pandang dunia mungkin nggak bisa kita nikmati dan kurang nikmat, bersama Tuhan kita bisa nikmati. Contoh soal makanan, bisa jadi 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu saya pernah bersaksi hal ini. Cukup lama ya, 30 tahun. Ini sama belum lahir. Saya SMA sudah ngajar sekolah minggu. Kami keluarga yang cukup sederhana. Pulang dari sekolah, dari SMA nih, dari sekolah, sampai di rumah saudara, saya buka tudung nasi itu, kalau orang Jawa ada tudung nasi gitu ya, hanya ada nasi. Saya bilang sama mama saya, "Ma, ini nasi nggak ada temennya." Oh, hari ini temennya lagi nggak datang katanya. Nah, saya sudah bisa belajar untuk mengucap syukur. Karena saya bawa nasi itu setengah piring di ruang tamu sebelum saya makan. Saya bersyukur untuk berkat yang Tuhan anugerahkan.
Nah, rupanya pas saya lagi berdoa, tetangga sebelah itu beli sate, tukang sate yang lewat gitu yang dikipas-kipasin. Nah, rupanya ketika tukang sate lagi ngipasin sate, itu baunya itu ya, aromanya ya, namanya dikipasin kan akhirnya kan masuk ke dalam ya tetangga gitu, masuk ke dalam celah jendela. Dan ketika saya mencium bau aroma sate itu, waduh saudara, rasanya sambil makan saudara nikmat saudara. Aromanya loh. Ya waktu SMA saya sempat tanda tanya, ini tetangga jangan cuma baunya ngapa, satenya kirim gitu. Tapi artinya ketika kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, anugerah Tuhan berikan dengan hanya nasi, kita mensyukurinya, nikmat saudara. Daripada makanan-makanan enak tapi kita nggak bisa menikmati karena apa? Ada sesuatu. Ada banyak hal saudara di dalam hidup ini. Mari hari ini situasi kondisi yang memang masih kurang baik ini menurut kacamata dunia, kita sikapi dengan penungkapan syukur. Lakukan segala sesuatunya dengan apa? Dengan memuliakan Allah di dalam tubuh kita ini. Gitu ya. Soal makanan yang mungkin sementaranya kita secara kasat mata dunia gitu, wah rasanya kok nasi tempe lagi gitu. Coba kita syukuri. Terima kasih Tuhan. Lebih memuliakan Allah daripada kita mau menikmati untuk diri kita sendiri dari makanan itu. Mungkin faktor uang sama. Waduh, ini kerja gaji dipotong sekarang 80%. Daripada ada beberapa teman-teman yang sudah kena PHK gitu ya. Waduh, ini gimana. Kan lebih baik Tuhan, walaupun dengan apa adanya ini kami bersyukur Engkau masih memberkati kami. Itu sebabnya mari Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, muliakanlah Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Setelah saudara dimerdekakan oleh Tuhan dari segala dosa yang seharusnya kita binasa. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita sekarang terima dari Tuhan, mengucap syukurlah. Jangan pernah protes lagi, jangan pernah kita lagi ya istilah kata ya kita komplain dan sebagainya dengan kalimat selalu kenapa Tuhan, tapi lebih baik terima kasih Tuhan, apapun yang kau berikan itu pasti yang terbaik. Demikian pesan Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
Demikianlah ungkapan hati kami ya Tuhan. Kami akan belajar untuk menanggalkan cara hidup kami yang lama. Ampunilah dosa kami. Setelah Engkau telah memerdekakan kami masih hidup dengan cara yang lama. Lebih sering komplain, lebih sering marah-marah dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan selalu bertanya, mengapa Tuhan, kenapa Tuhan? Seolah kami merasa Engkau tidak bergerak menolong kami. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Terlebih Engkau hari mengingatkan dalam hidup ini kami lebih memuliakan dengan kata-kata, memuliakan dengan sikap kami, agar tubuh kami ini kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni kami, beri kami kesempatan untuk hari-hari yang akan datang. Kami lebih mengucap syukur. Apapun yang Kau berikan dan anugerahkan, itulah yang terbaik yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami terus hidup berpegang kepada kebenaran firman. Maka dengan demikian hidup kami ini akan semakin menyenangkan. Terpujilah nama-Mu. Maka dengan penungkapan syukur kami terima pesan-Mu ini untuk menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebelum kita akan masuk dalam doa berkat dan doa penutup, maka saya memberikan pesan gembala. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita memang masih ibadah online. Kita berharap bahwa bulan September paling lambat, awal bulan September paling lambat kita sudah mulai bisa ibadah onsite, tentunya dengan prokes yang cukup ketat. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mendengar atau melihat di televisi bahwa pemerintah sudah mengizinkan kembali untuk ibadah onsite dengan beberapa kriteria seperti kita harus menjaga bukan hanya 3M ya, 5M gitu ya, menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya. Tetapi juga kemudian ada sesuatu yang baru bahwa pemerintah mengizinkan untuk ibadah di semua ya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, salah satunya kita nih Kristen, mereka yang sudah divaksin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tatap ibadah muka kita ini ditujukan bagi mereka yang sudah divaksin. Ya, yang kedua atau mungkin yang pertama juga Mas, nanti akan diberikan info lebih lanjut oleh Bapak Ateng di dalam grup WA gereja kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, doakan terus supaya ibadah kita ini benar-benar bisa menyenangkan Tuhan dan kita diberkati dalam ibadah kita. Saya berharap jangan sampai Bapak Ibu saudara tidak ibadah pada hari Minggu. Ya, yang nggak bisa, kalau dulu kan nggak bisa ibadah pagi, silahkan datang sore. Yang nggak bisa sore, pagi gitu ya. Nah, kalau yang sekarang mungkin kalau Bapak Ibu kita kan pasti akan membuka premiernya jam berapa? Jam 6 pagi. Ya mungkin kalau ada sesuatu kok nggak bisa nih Pak Gembala jam 6 pagi, oke, jam 7 pagi boleh ya, atau jam 8 gitu, atau jam 10 pagi. Prinsipnya saudara-saudara tetap ibadah. Ingat ya, yang dilarang bukan ibadahnya kan, berkerumunnya dan sebagainya. Kita tetap diizinkan ibadah sesuai dengan prokes. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu dukung doa. Kami staf gereja akan mengadakan rapat tengah tahun ya. Doakan supaya
yang terbaik Tuhan berikan dalam rapat tahun ini, bagaimana Natal kita ya dan sebagainya. Kita juga mungkin akan kembali mengadakan peduli kasih tercatat jemaat dan sebagainya. Nah, dukung doa supaya apa yang kita bisa lakukan yang pasti itu menyenangkan Tuhan, memberkati seluruh jemaat. Baik, tetap semangat, jaga kesehatan, karena bagaimanapun kita harus tetap berpegang kepada pesan Tuhan. Demikian, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita menutup ibadah ini dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada luar biasa. Engkau telah memerdekakan kami dari segala budak dosa, dan hari ini kami akan lebih memuliakan Engkau dengan tubuh kami, dengan hidup yang telah Engkau anugerahkan untuk satu kali kelak kami masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani pagi hari ini, baik untuk seluruh tim musik, WL, petugas media yang telah melayani hari ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh tim musik, WL, petugas media, Tuhan berkati dalam segala aspek kehidupan mereka, menambahkan iman mereka semakin setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga kami tak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dilanda kesulitan, mereka yang sakit pada hari-hari ini Tuhan. Siapapun yang sakit, apapun penyakit mereka, hanya Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dan hari ini kami menyatukan iman, berseru memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu mematahkan segala penyakit, dan hari ini mereka menerima kuasa kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan. Yang punya problem, Tuhan berikan kemenangan. Anak-anak kami, mari Tuhan, Engkau senantiasa melindungi mereka. Jadikan mereka anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau, semangat dalam hidupnya, anak-anak cucu yang setia kepada orang tuanya, dan anak-anak cucu yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terus kami dukung dalam doa untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas. Mari ya Tuhan, inilah doa kami untuk orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau anugerahkan kesehatan yang prima dalam usia emas mereka. Berkati hidup mereka, teguhkan iman mereka dalam usia emas. Mereka semakin setia iring Engkau. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Engkau pasti buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan rencana dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, NKRI aman dalam perlindungan. Memberkati mulai dari Bapak Presiden sampai pejabat yang dekat dengan kami, RW dan RT kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan, dokter, perawat, suster dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka semangat, berikan kesehatan yang prima, sehingga mereka Tuhan selalu ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Rencana rapat tengah tahun kami juga, kiranya Tuhan campur tangan, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu.
dalam kehidupan jemaat MDGB Rawajaya. Tuhan, inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Terpujilah namamu, maka kami serahkan seluruh sidang jemaat itu dalam tanganmu. Hamba percaya Engkau memberkati hidup mereka, Engkau melindungi mereka, karena Engkaulah Immanuel. Terpujilah namamu, maka kami tutup ibadah hari ini dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan kini sidang jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung, karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.